boleh berkumpul bersama-sama. Mohon LCD minta bantu hidupin layar di belakang. Ya. Teman-teman, terlepas dari apapun alasan kita berada di tempat ini, mungkin ada yang berkata, saya di sini karena orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah pendeta. Atau mungkin ada yang berkata, saya di sini karena sudah tidak ada kampus yang lain yang bisa menerima saya. Atau ada yang berkata, saya di sini karena disebab. Atau ada yang berkata, saya di sini karena mau mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Terlepas dari semua alasan yang kita keluarkan, teman-teman, satu yang pasti bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipisahkan. Kita dipisahkan paling tidak dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita. Mungkin kita juga dipisahkan dari pekerjaan kita, dipisahkan dari lingkungan kita sebelumnya, dan kita berada di tempat ini. Yang jelas kita adalah orang-orang yang dipisahkan. Dan ketika kita dipisahkan, kita juga dibentuk menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Amin. Oleh sebab itu, teman-teman, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan. Kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan membentuk hidup kita menjadi pribadi yang berbeda dari kehidupan kita sebelumnya. Kita sama-sama membuka kitab kita dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Teman-teman yang sudah dapat boleh katakan amin. Ya, saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Saya akan membaca bagian yang genap, maksudnya ayat yang genap, dan teman-teman membantu saya untuk membaca ayat yang ganjil. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, ketika Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi sekali Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menurunkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Amin. Silakan dulu teman-teman. Bukan suatu peristiwa yang asing buat kita dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Tentu saja klimaks dari peristiwa Yesus berjalan di atas air adalah murid-muridnya menjadi sadar. Mereka menyadari dan mengakui bahwa sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Slide berikutnya. Peristiwa Yesus berjalan di atas air, kalau bagi murid-murid yang lain merupakan penyataan ilahi akan kekuasaan Yesus sebagai anak Allah. Tetapi bagi Petrus, teman-teman, peristiwa Yesus berjalan di atas air merupakan suatu pembentukan tersendiri bagi Petrus.
Kenapa? Pada waktu ia tenggelam, dikatakan mulai tenggelam, dan Yesus mengangkat dia, membawa dia kembali ke perahu. Yesus berkata, "Mengapa engkau bimbang?" Kata "mengapa engkau bimbang", ada yang bisa baca? Edistas. Itu ditulis dalam nominatif maskulin tunggal. Tunggal berarti satu orang. Berarti yang ditegur ke-12 murid, betul? Berarti yang ditegur hanya Petrus, teman-teman, karena tunggal. Berbeda ketika Yesus menegur murid-murid pada waktu mereka takut saat Yesus meredakan angin ribut. Dia berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Kata "kamu takut" ditulis dalam nominatif maskulin jamak, berarti yang ditegur hanya Petrus. Betul? Salah. Oke. Berarti yang ditegur siapa? Semua. Oke. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus berjalan di atas air, apakah hanya Petrus yang takut? Semua takut. Apakah hanya Petrus yang tidak percaya? Semua bimbang. Seharusnya kalau saya jadi Petrus, saya bilang, "Oh, sebentar. Paling tidak saya masih punya iman sedikit dan saya bisa berjalan di atas air ketimbang mereka yang 11 orang ini." Saya protes sama Tuhan. Betul? Tetapi teman-teman, ini menjadi pembentukan tersendiri bagi Petrus. Kalau bagi murid-murid yang lain hanya sekedar pernyataan ilahi kekuasaan Yesus sebagai anak Allah, tetapi bagi Petrus ini adalah sebuah pembentukan tersendiri bagi dia. Saudara boleh bersaksi kemana-mana, saudara berkata, "Oh, Tuhan luar biasa menolong hidup saya, Tuhan berkuasa." Dan orang-orang lain berkata, "Wow, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sanggup menolong." Bagi mereka Tuhan itu sanggup menolong, tetapi bagi kita yang mengalami itu adalah sebuah pembentukan. Amin. Bagi orang lain pergi ke Korea adalah bagaimana Tuhan sanggup menolong. Saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kami dalam perjalanan sampai kami balik ke tempat ini, dan orang lain kagum akan pertolongan Tuhan. Tetapi bagi saya sendiri adalah sebuah pembentukan perjalanan iman. Bagaimana Tuhan membentuk, memproses hidup saya sampai Dia membawa saya ke sana, dan Dia memperlihatkan bagaimana Tuhan menolong saya. Dan pembentukan itu seharusnya merubah hidup saya. Saudara boleh bersaksi kemana-mana, "Oh, Tuhan menolong hidup saya ketika saya berkuliah. Tuhan mengutus orang-orang, gerakan hati orang-orang untuk membayar SPP, dan orang lain kagum dengan pertolongan Tuhan." Tetapi bagi saudara itu adalah pembentukan. Amin. Bagi ke-11 murid, peristiwa Yesus berjalan di atas air merupakan pernyataan keilahiannya sebagai anak Allah. Tetapi bagi Petrus itu merupakan suatu pembentukan tersendiri. Pada sebab itu, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana Tuhan membantu kita melalui peristiwa pembentukan Petrus. Yang pertama, teman-teman, kita perhatikan ayat yang ke-22. Ayat 22 dimulai dengan kata "sesudah itu Yesus segera." Apakah? Sesudah itu, tadi pagi saya jalan dari asrama, saya main keyboard, dan sesudah itu saya keluar sebentar cari angin di luar. Berarti kata "sudah" itu itunya tertuju pada
main keyboard. Sesudah itu, dalam peristiwa ini, kata itu berarti tertuju kepada peristiwa Yesus mati. Betul? Salah. Sesudah itu berarti merujuk kepada peristiwa sebelumnya yang terjadi sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas air. Dan peristiwa sebelumnya yang terjadi adalah Yesus memberi makan yang 4.000 orang. 5.000 orang. Peristiwa sebelumnya adalah di mana Yesus menyatakan keilahiannya, menyatakan kuasa sebagai anak Allah dengan memberi makan 5.000 orang dengan cara yang tidak terduga oleh murid-murid. Dan sesudah peristiwa itu, Yesus segera memerintahkan mereka, menyuruh mereka untuk naik ke perahu dan menyeberang. Ketika Tuhan membentuk saudara dan saya, Tuhan seringkali memakai pengalaman kita bersama Tuhan. Selain berikutnya, tatkala Tuhan, majunya, ketika Tuhan membentuk saudara dan saya, Tuhan seringkali memakai pengalaman kita bersama Tuhan. Amin. Peristiwa Yesus berjalan, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, meyakinkan Petrus bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Dari mana kita tahu, teman-teman? Ketika Yesus datang dan berjalan di atas air, mereka semua takut. Dan mereka berteriak, Tuhan tuh. Kemudian Yesus meresponi ketakutan mereka dan berkata, ini aku. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus, ini aku, Petrus langsung turun ke perahu, dia melompat, berjalan di atas air dan menemui Yesus. Benar? Enggak. Apa yang dikatakan Petrus? Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Siapa yang ngajarin Petrus bahwa dia bisa berjalan di atas air? Tidak ada. Tetapi pengalaman yang sebelumnya, ketika dia menyaksikan keilahian Yesus, membuat dia yakin kalau itu adalah Yesus, pasti dia bisa membuat dia berjalan di atas air. Amin. Artinya begini, ketika Yesus bilang, aku ini, jangan takut. Tunggu dulu. Kalau engkau adalah Yesus, saya tahu Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Tunggu dulu. Kalau engkau itu, suruhlah saya berjalan di atas air. Kira-kira begitu. Betul? Dan apa yang terjadi? Petrus berjalan di atas air. Artinya, pengalaman sebelumnya, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan Petrus, membuat Petrus meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Sesuatu yang tidak dipikirkan oleh murid-murid yang lain, tetapi dipikirkan oleh Petrus. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Dia bisa berjalan di atas air. Tuhan seringkali memakai pengalaman kita. Jika Tuhan mengerjakan sesuatu hari ini, Ia juga bermaksud meneguhkan iman kita untuk menghadapi sesuatu yang lain yang akan Dia kerjakan. Kalau Tuhan menolong saudara dan saya hari ini dengan membayar SPP, sebentar dulu, jangan stop sampai di sana. Saudara jangan dulu berkuar-kuar, karena ada kata segera setelah peristiwa itu. Bisa jadi peristiwa Tuhan menolong saudara dan saya di tempat ini adalah persiapan
sesuatu yang lain yang akan dia kerjakan. Kita tidak tahu itu. Pastikan bahwa pengalaman kita akan semua pertolongan Tuhan hari ini bisa merubah pikiran kita, pandangan kita tentang siapa Tuhan itu. Bagaimana dia menolong kita, dia sanggup menolong kita. Dan ketika sesuatu yang lain yang akan dia kerjakan dalam kehidupan kita dia kerjakan, kita tidak takut lagi. Kita akan mempunyai iman yang lebih dari sebelumnya. Pembentukan tujuannya adalah supaya kita berbeda dari yang kemarin. Amin. Yang kedua teman-teman, masih ayat 22. Sesudah itu murid-murid segera berteriak kepada Yesus, "Guru, ini kita harus bertolak ke seberang. Ayo naik ke perahu." Dan ketika sampai di tengah angin sangat datang dan perahu mereka terombang-ambing. Begitu ya. Murid-murid yang meminta. Betul? Amat benar. Bukan murid-murid yang meminta, teman-teman, tapi Yesus sendiri yang memerintahkan mereka naik ke perahu untuk menyeberang. Betul, teman-teman. Tetapi yang terjadi adalah meskipun Yesus sendiri yang memerintahkan mereka untuk naik ke perahu untuk menyeberang, ayat 24 katakan perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangat. Kalau saya jadi murid-murid, saya bilang, Tuhan, kalau mau bunuh saja di darat, jangan di laut. Kenapa harus suruh kami ke sini untuk mati? Begitu kan? Mentaati kehendak Tuhan tidak membuat kita terlepas dari masalah. Kata-kata yang sering kita dengar. Dan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika Tuhan memproses membentuk saudara dan saya, Tuhan juga seringkali memakai masalah, problem. Pertolongan tanpa masalah hanyalah sebatas pernyataan kesombongan untuk menolong. Maksudnya begini. Berbeda ketika teman-teman betul-betul tidak punya uang dan ada orang yang kasih uang saudara 1.000 dan pas saudara butuh 1.000. Dengan saudara punya uang 100 dan ada orang kasih saudara 50.000. Beda. Kalau orang kasih kita 50.000 hanya sebatas dia sanggup menolong. Berbeda ketika kita betul-betul dalam masalah dan dia memberikan uang itu pas sekali untuk menyelesaikan masalah kita. Berbeda. Yesus berjalan di atas air tanpa masalah yang dialami oleh murid-murid, tanpa angin saka, hanyalah sebatas penyataan kuasa bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Tidak pengaruh apa-apa pada hubungannya dengan murid-murid. Tanpa angin saka, peristiwa Yesus berjalan di atas air hanya sebatas penyataan kuasa bahwa dia sanggup berjalan di atas air. Tetapi dengan adanya angin saka, ini bisa menjadi pembentukan bagi murid-murid mereka, murid-murid Yesus, bahwa Tuhan baik, Tuhan mau menolong mereka dalam masalah. Tuhan sanggup, tidak sampai di Tuhan sanggup, Tuhan peduli keberadaan mereka. Amin. Ketika Tuhan membentuk saudara dan saya, Tuhan
memakai masalah. Masalah membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin hangat. Betul ya? Oh, masalah membuat kehadiran Tuhan dalam hidup kita menjadi bermakna, powerpointnya berubah. Tanpa masalah, kehadiran Tuhan dalam hidup kita hanya sebatas hadir. Betul? Coba bayangkan kalau kita baik-baik saja, ya Tuhan aja. Tetapi ketika kita ada dalam masalah, kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita menjadi betul-betul bermakna. Amin. Tuhan seringkali memakai masalah, karena melalui masalah hubungan kita dengan Tuhan makin, kehadiran Tuhan dalam hidup kita makin bermakna. Yang ketiga teman-teman, saya masih punya waktu 10 menit ya teman-teman. Yang ketiga, ayat 22 katakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya ke atas perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Pertama, dia menyuruh murid-muridnya menyeberang ke seberang, naik ke perahu untuk menyeberang. Sementara itu di sisi lain ia menyuruh orang banyak pulang. Dia memisahkan murid-muridnya dari orang banyak, gitu ya. Setelah itu ayat 29 kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Berarti Petrus sendiri. Petrus tidak bilang, ayo temani saya, kita sama-sama berjalan di atas air. Kita kan selama ini sama-sama. Masa iya saya sendiri yang berjalan di atas air? Kita kan begitu. Ya, kalau sekali bersama-sama berarti kita harus bersama-sama terus, gitu ya. Dan Petrus juga begitu. Dia bilang sama murid-murid yang lain, kamu ngapain aja? Ayo terus sama-sama dengan saya. Kita berjalan menemui Tuhan gitu ya. Petrus berjalan keluar dari perahu. Artinya dia juga terpisah dari ke-11 murid. Pertama, dia terpisah dari orang banyak yang ada di darat. Yang kedua, dia terpisah dari ke-11 murid yang lain. Artinya, ketika Yesus menyuruh mereka pulang, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya ada planning Tuhan, bahwa dia fokus kepada satu pribadi, yaitu Petrus, supaya dia menyadari pembentukannya secara pribadi. Pembentukan Tuhan tidak terjadi ramai-ramai. Tuhan tidak main proyek. Tuhan fokus pada kita pribadi. Kalau hari ini hanya kita yang ditegur, jangan bilang, oh kenapa dia tidak? Kalau hari ini masalah kita berbeda dari yang lain, oh kenapa saya begini? Oh mereka tidak. Kalau hari ini kita tidak punya uang sedangkan yang lain berfoya-foya, oh kenapa saya tidak punya uang? Kenapa mereka punya? Teman-teman, kita adalah orang-orang yang dipisahkan, dan tujuannya adalah pembentukan secara pribadi. Masalah kita pribadi lepas pribadi berbeda dari yang lain. Dan ketika Tuhan memakai kesendirian, yang ketiga teman-teman, ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan seringkali memakai kesendirian. Karena perhatikan, kesendirian Petrus saat terpisah dari orang banyak di darat dan ke-11 murid lainnya di perahu memberikan kesadaran kepadanya bahwa hanya Tuhan yang ada di sana untuk menolong dia. Makanya ketika dia mulai tenggelam, dia berteriak, Yohanes, keluarkanlah pelampung, tolonglah saya.
Kita kan selama ini sama-sama. Ayo kasih saya pelaku. Betul? Tidak. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Artinya dia di saat itu dia sadar bahwa teman-temannya yang selama ini bersama-sama dengan dia tidak selamanya bersama-sama. Hanya dia dengan Tuhan yang ada di sana. Artinya di saat-saat kita sendiri, ketika Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang kita merasa kita terasing, kita merasa kita sendiri, berarti di sana Tuhan mau supaya kita fokus, supaya kita sadar bahwa hanya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya berangkat ke Korea. Satu yang saya sadari bahwa Tuhan fokus membantu hidup saya secara pribadi. Kalau selama ini saya berpikir di sini kita dibentuk rame-rame, salah. Tetapi di sini sekalipun kita sama-sama, kita rame-rame, tetapi pembentukan itu terjadi satu demi satu, pribadi demi pribadi. Amin. Makanya teman-teman, kalau ada orang lain melakukan sesuatu yang lain yang tidak kita suka, kita bilang, oh dia kan teladan saya seharusnya. Ingat, pembentukan terjadi pribadi lepas pribadi. Kita adalah orang-orang yang dipisahkan dan dibentuk. Dipisahkan berarti kita sendiri dengan Tuhan. Amin. Kesendirian atau keterpisahan kita dari orang-orang yang biasa atau yang bisa menolong kita supaya kita sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang selalu ada untuk menolong kita. Yang terakhir, ayat 30 katakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah. Maaf, seharusnya ayatnya tidak demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu ia berusaha sekuat tenaga berenang mendapati perahu. Dia berusaha naik ke perahu, teman-teman. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia tahu bahwa dia adalah pelaut. Dia tahu bahwa dia adalah nelayan sejauh ini. Dan dia bisa berenang. Tetapi sayangnya, ayatnya tidak seperti itu. Di saat dia tenggelam, dia sadar akan dirinya sendiri. Dia tidak bisa. Ketika Tuhan membantu saudara dan saya, Tuhan juga seringkali memakai kegagalan kita. Tujuannya adalah supaya kita tahu diri bahwa sebetulnya kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kegagalan untuk tetap berjalan di atas air membuat Petrus sadar bahwa ia bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri, yang pada akhirnya ia harus akui bahwa sebelumnya ia dapat melakukannya. Ia dapat berjalan di atas air murni karena Tuhan. Beda cerita kalau seandainya Petrus tidak gagal, teman-teman. Kalau seandainya Petrus terus berjalan di atas air dan dia balik lagi ke perahu dan berjalan di atas air, wow, tidak ada istilah hari ini kita tidak boleh seperti Petrus. Kalau kita beriman, kita tidak boleh bimbang. Tidak ada istilah seperti itu. Kita akan bilang, wow, Petrus luar biasa. Teman-teman, perenungan ini bukan perenungan semalam buat saya. Perenungan ini adalah perenungan saya di awal tahun 2024.
Ketika saya berangkat kerja, biasanya saya dengar podcast, dan podcast itu menyinggung gitu. Cut out of the boat. Keluar dari perahu sama seperti Petrus. Saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya bilang saya harus sama seperti Petrus. Sekalipun ia gagal, terlepas dari kegagalannya, paling tidak yang pertama, ia berani mengambil risiko. Dia keluar dari zona nyaman. Dia berani sendiri. Dia berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Dan saya dengan semangat merenungkan itu dan saya pulang kembali lagi. Biasanya kalau saya dapat sesuatu perenungan, saya akan tulis dan saya buka Alkitab. Dan ketika saya tulis, saya buka Alkitab, saya baca. Kegagalan Petrus mengubah perenungan saya. Kalau seandainya Petrus tidak gagal, mungkin saya boleh memakai keteladanannya menghadapi tahun yang baru. Tetapi kan dia gagal. Artinya semua yang dilakukan dia, tindakan dia sia-sia. Betul? Berarti kalau saya mengikuti keteladan Petrus, dia keluar dari zona nyaman, melakukan hal yang baru, dia berani sendiri. Berarti sama juga, nanti ujungnya saya tahu bahwa itu adalah kegagalan. Mengapa orang gagal? Mengapa Petrus gagal? Seringkali yang kita tekankan adalah bagaimana saya mencapai. Akhirnya kemana-mana kita bersaksi. Ini yang terakhir. Akhirnya kemana-mana kita bersaksi, kita bilang, puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan studi saya. Saya kuliah, setiap hari saya berusaha, setiap hari saya masuk ke perpustakaan, setiap hari saya tidak tidur malam, saya tidur sampai larut malam, sampai kita lupa bagaimana Tuhan menolong saya. Akhirnya, yang seharusnya adalah menjadi perenungan awal tahun, ini justru menjadi perenungan refleksi buat saya akhir tahun. Bukan lagi apa yang harus saya lakukan, tetapi saya merenungkan bagaimana Tuhan membentuk saya. Begitu, teman. Karena yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana Tuhan membentuk hidup saya. Amin. Kegagalan membuat kita sadar bahwa kita bahkan tidak bisa menolong diri kita sendiri, dan membuat kita sadar bahwa kita ada sampai hari ini melewati semuanya murni karena pekerjaan Tuhan. Tatkala Tuhan, ketika Tuhan membentuk saudara dan saya, yang pertama, Tuhan seringkali memakai pengalaman kita. Yang kedua, Tuhan memakai masalah. Yang ketiga, Tuhan memakai kesendirian. Yang keempat, Tuhan memakai kegagalan. Tuhan Yesus memberkati. Ada semua lagu dari orang rasul. Maaf ya teman-teman, waktunya tersita banyak. Tuhan Yesus memberkati.